Oke, selamat pagi, siang, sore, malam untuk Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Di kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 11 untuk mempresentasikan mengenai tugas besar, yaitu analisis strategi pemasaran pada produk kecantikan Wardah. Kelompok kami beranggotakan sebanyak 3 orang, yaitu yang pertama Umi Rehana dengan 3 NRP terakhir 015, lalu saya sendiri Alvito Noval dengan NRP terakhir 023, dan terakhir ada Anis Alvan Makarim dengan NRP terakhir 055. Pada pembahasan pertama, kami akan membahas mengenai pendahuluan. Jadi untuk profil perusahaannya, yang pertama terdapat logo perusahaan, di mana di sini dapat dilihat logo dari perusahaan Wardah. Selanjutnya yaitu terdapat sejarah perusahaan. Tanggal berdiri perusahaan Wardah ini yaitu adalah pada tanggal 28 Februari tahun 1985 sebagai PT Pusaka Tradisi Ibu, yang berganti nama pada tahun 2011 menjadi PT Paragon Technology and Innovation. Lalu didirikan oleh Dr. Randes Haji Subakat Hardi dan Dr. DRA HJ Nurhayati Subakat sebagai apoteker. Lalu awal perusahaan yaitu dimulai dengan produksi perawatan rambut. Produk pertama yaitu Ega dan Putri, di mana Ega ini diproduksi pada tahun 1987 dan Putri sampai sekarang masih diproduksi, yaitu produk rambutnya. Lalu terdapat pengembangan awal yaitu tahun 1985 sampai tahun 1990, pesatnya perkembangan dari Jabodetabek hingga bersaing secara luas. Produknya mulai bersaing dengan produk eksis di pasar salon tahun 1990. Lalu untuk pabrik produksinya sendiri terdapat di kawasan industri Cibodas Tangerang pada Desember 1990 untuk meningkatkan kapasitas produksi. Lalu pabrik lain di kawasan industri Jataka Tangerang tahun 2001. Untuk pengembangan merek Wardah sendiri dimulai pada tahun 1995, tapi terkendala pada manajemennya. Kemudian pada 1 tahun setelahnya dilakukan pengembangan kembali dengan agen pemasaran yang sukses masuki pasar tata rias. Lalu tahun 1999 sampai tahun 2003, perkembangan kedua, penjualan merek Wardah meningkat pesat. Lalu untuk modernisasi perusahaan terjadi pada tahun 2002 sampai 2003, di mana Wardah mulai memasuki pasar umum dengan perubahan internal dan program promosi. Untuk standar produksinya, yang pertama, Wardah menerapkan manufacturing practice atau GMP dan cara pembuatan kosmetika yang baik CPKB pada 2005. Hanya terdapat 80 pabrik dari 760 pabrik di Indonesia yang telah menerapkan CPKB. Menjadi percontohan dalam pelaksanaan CPKB untuk industri kosmetika lainnya, dan yang terakhir adalah distribusi, yaitu memiliki 29 distribution center di seluruh Indonesia dan Malaysia saat ini. Visi dari perusahaan Wardah adalah perusahaan yang berkomitmen untuk memiliki tata kelola perusahaan yang terbaik dan melakukan perbaikan yang berkesinambungan untuk menjadikan setiap hari lebih baik dari hari kemarin melalui produk-produk berkualitas tinggi yang bermanfaat bagi Paragonian, mitra, masyarakat, dan lingkungan. Untuk misi perusahaannya yaitu yang pertama adalah mengembangkan Paragonian, yang kedua menciptakan kebaikan untuk pelanggan, yang ketiga perbaikan berkesinambungan, yang keempat tumbuh bersama, yang kelima adalah melestarikan bumi, yang keenam mendukung pendidikan dan kesehatan bangsa, serta yang terakhir adalah mengembangkan bisnis. Berikut merupakan struktur organisasi perusahaan, di mana pada top level manajemennya terdapat komisaris yang membawahi presiden direktur, dan lalu presiden direktur membawahi 5 manajer, yaitu manajer operasional, manajer marketing, manajer finance, dan manajer produk. Lalu seperti yang bisa dilihat di gambar, terakhir itu ada ujungnya di PPIC, NDC, QC produksi, serta untuk R&D produk dan juga R&D proses. Nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan Wardah adalah yang pertama iman kepada Tuhan, yang kedua adalah kerendahan hati, ketiga adalah inovasi, keempat kepedulian, dan yang kelima adalah ketabahan. Lalu dilanjutkan untuk profil merek. Sejarah merek kurang lebih sama seperti tadi, yaitu sejarah merek dari Wardah ini didirikan pada 28 Februari tahun 1985 oleh Dr. Randes Haji Subakat Hadi dan juga istrinya. Lalu latar belakang pendirian, di mana Dr. Haji Subakat ini merupakan lulusan terbaik dari jurusan farmasi ITB, dan Ibu Nur Hayati memiliki ide karena latar belakang pendidikan mereka. Awalnya rencana Ibu Nur Hayati untuk membuka apotek sendiri di Padang terkendala modal. Lalu Ibu Nur Hayati memulai karir sebagai apoteker di Rumah Sakit Umum Padang dan kemudian pindah ke Jakarta, bekerja di Wella, yaitu perusahaan kosmetik sebagai staf QC atau quality control. Untuk awal usahanya yaitu pada tahun 1985 mulai produksi sampo bermerek Putri dan industri rumahan. Lalu prestasi awal produk Putri ini sendiri adalah yang pertama, 30% pasar hair tonic itu dikuasai oleh Putri, di mana menempati urutan keempat. Lalu urutan keempat juga untuk cream bath, obat keriting, cold wave, hair styling, nomor 5 untuk hairspray dan neutralizer, serta yang terakhir adalah nomor 7 untuk conditioner. Nah,
Pengembangan merek Wardah sendiri yaitu pada tahun 1995 diminta untuk produksi kosmetika yang berbasis Islam oleh santri-santri dari pesantren Hidayatullah. Munculnya merek Wardah yang dikenal sebagai kosmetik halal dan aman, dan yang terakhir adalah sertifikasi halal dari lembaga LPPOM MUI dan bahan bermutu tinggi dengan nomor registrasi dari Departemen Kesehatan. Untuk nilai-nilai mereknya sendiri adalah yang pertama halal, kedua natural, ketiga bebas dari alkohol, keempat adalah local and global expert, lalu yang kelima adalah bebas dari cruelty atau kekejaman dalam proses pembuatannya. Untuk reputasi merek Dayawada sendiri, yaitu yang pertama pada tahun 1999 ditetapkan sebagai pelopor kosmetik halal di Indonesia oleh World Halal Council. Dan yang kedua, pengakuan sebagai amazing brand, di mana survei Paris Air Monitoring dan Nielsen tahunnya tidak disebut, menempatkan Wardah sebagai amazing brand, peringkat ke-6 secara keseluruhan dan satu-satunya merek lokal. Yang ketiga adalah penghargaan pada tahun 2012, meraih penghargaan sebagai first original brand dari majalah SWA, lalu yang kedua, CEO Wardah mendapat penghargaan sebagai CEO inovatif untuk negeri. Yang keempat adalah prestasi pada tahun-tahun berikutnya, di mana pada tahun 2014 meraih gelar Most Favored Women Brand, setelahnya didapatkan sebagai top brand. Lalu yang kelima, pencapaian dalam Global Fastest Growing Brand, di mana menjadi merek Indonesia pertama yang masuk dalam kategori Global Fastest Growing Brand pada tahun 2014 sampai tahun 2015. Yang keenam, pengakuan konsisten dari LPPOM MUI, di mana konsisten menerima penghargaan Halal Award dari LPPOM MUI sejak tahun 2016 sebagai kategori merek kosmetik. Lalu yang terakhir, penghargaan pada tahun 2017, meraih penghargaan Campaign of the Year pada Beauty Fest Asia tahun 2017. Selanjutnya, pembahasan berupa deskripsi dari salah satu produk Wardah, di mana salah satu produk Wardah yang paling laris terjual di marketplaces Indonesia adalah Wardah Matte Lip Cream, non-derived formula, high pigmented SPF 20 PA++. Produk ini diakui efektif dan berkualitas bagus oleh salah satu top beauty influencer Indonesia dengan pengikut di Instagram lebih dari 6,4 juta, yaitu Tasya Farasya. Nah, untuk produk ini merupakan lipstick cair matte, inovasi loose lip liquid dengan tekstur krim lembut untuk aplikasi sekali oles dengan warna merata dan pigmen warna yang intens, memberikan hasil akhir matte dan flawless serta tahan hingga 12 jam. Kandungan color binding pigments di dalamnya memberikan matte finish intens yang tahan lama. Variasi warna mewah sempurna dapat bertahan lama di bibir sepanjang hari. Untuk spesifikasi produknya sendiri, yang pertama, bertekstur ringan seperti lip balm, namun memberikan hasil matte sempurna. Tersedia dalam 18 varian warna statement, non-dry formula, high pigmented, dan SPF 20 PA++. Fitur dari produknya adalah yang pertama, pigmen berwarna intens. Yang kedua, hasil akhir matte tapi nyaman di bibir. Tahan hingga 12 jam, tekstur krim yang lembut, memberikan warna merata dalam aplikasi sekali oles, memberikan matte finish intens, dan tahan lama. Untuk unique selling points dari produk yang tadi sudah dideskripsikan, yang pertama adalah hasil akhir matte tapi tetap nyaman dan tidak kering di bibir. Yang kedua, warna intens dan tahan lama. Yang ketiga, warna yang beragam, terdapat 18 dan up to date dengan tren warna lipstick terkini. Yang keempat adalah harga terjangkau, dan yang terakhir, produknya halal. Berikut manfaat produk yang tadi sudah dijelaskan unique selling points-nya. Yang pertama, menjaga bibir tetap lembab dan nyaman sepanjang hari. Yang kedua, memberikan warna intens dan tahan lama hanya dalam satu sapuan ke bibir. Yang ketiga, melindungi bibir dari sinar UVA dan UVB matahari yang berbahaya. Yang keempat, menghadirkan hasil akhir matte yang indah yang bertahan sepanjang hari. Dan yang terakhir, tahan lama dan tidak akan luntur sepanjang hari. Selanjutnya, Umi akan menjelaskan terkait bab 2, yaitu analisis dan hasil diskusi. Jadi secara umum sebenarnya produk kosmetik dan skincare Wardah ini sudah memiliki potensi yang besar gitu ya di negara kita Indonesia. Namun walaupun sudah memiliki nama, Wardah juga masih memiliki beberapa kekurangan. Dan kita akan menganalisisnya satu persatu. Oke, pertama terkait marketing analisisnya, kami menggunakan tools marketing mix 7P. Yang pertama ada produk. Oke, jadi skincare dan make up Wardah ini dirancang cocok dan khusus untuk orang atau perempuan Asia. Nah, jadi teman-teman yang mungkin kulitnya sawo matang dan kuning langsat, jangan takut, jangan khawatir karena shade dari Wardah ini cocok banget di kulit-kulit orang Indonesia. Terus juga
Promosinya, Wardah ini menggunakan media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan juga Facebook. Wardah juga menggunakan brand ambassador yang cocok gitu. Biasanya adalah seorang public figure. Misalnya nih untuk produk-produk yang anti-aging, Wardah menggunakan public figure yang sudah berusia namun wajahnya terlihat tetap awet muda. Seperti Dewi Sandra dan lain sebagainya. Terus juga untuk price-nya atau harga, produk Wardah bisa dikatakan sangat amat terjangkau dibandingkan dengan produk kosmetik atau skincare lainnya yang memiliki khasiat sama. Nah, untuk price-nya sendiri, Wardah ini bisa kita jumpai di mana-mana ya dibandingkan produk-produk lain yang mungkin agak susah. Wardah ini mudah kita ke marketplace apapun juga ada produk Wardah. Nah, untuk people, Wardah ini menggunakan tenaga ahli dalam merancang, meracik, atau membuat produknya. Jadi, produk yang dihasilkan Wardah tentunya berkualitas tinggi dan aman digunakan. Prosesnya sendiri, proses jual beli Wardah ini bisa dikatakan sangat mudah ya, seperti yang udah kami mention sebelumnya bahwa Wardah ini bisa ditemukan di mana-mana, jadi konsumen nggak usah bingung-bingung lagi dan tinggal melakukan transaksi pembayaran aja. Terus juga physical evidence-nya, bukti fisik dari produk Wardah ini, kalau teman-teman pengen lihat dan lain sebagainya, cari tahu, bisa teman-teman scroll aja Instagramnya, sosial medianya, atau mungkin bisa langsung ke website resminya. Namun dari sosial media atau yang online, bobo online, Wardah ini juga sering mengeluarkan brosur dan juga kita bisa menemukannya di event-event tertentu seperti itu. Kalau tadi kita sudah menganalisis produk Wardah ini secara keseluruhan ya marketingnya, sekarang kita pengen fokus aja ke permasalahan marketing di Wardah. Oke, yang pertama Wardah ini banyak sekali produk palsunya teman-teman. Jadi maraknya produk palsu Wardah yang berada di pasaran ini juga termasuk bagian dari masalah marketing gitu. Karena apa? Karena jika banyak produk palsu maka konsumen itu jadi takut dan was-was ketika ingin memutuskan untuk melakukan proses pembelian produk Wardah. Jadi harapannya karena banyaknya produk palsu yang beredaran, Wardah ini bisa menyertakan tanda-tanda bahwa produknya asli, misal menggunakan scan barcode atau mungkin ada kode khusus yang memang dimiliki hanya untuk produk asli Wardah saja seperti itu. Terus juga persaingan yang semakin ketat ya, seperti tahu bahwa produk kosmetik dan skincare itu merupakan red ocean, jadi emang banyak banget saingannya dan saat ini udah banyak sekali produk-produk yang sebenarnya nggak kalah bagus dan nggak kalah murah dibandingkan Wardah. Jadi ya Wardah harus semakin bisa berinovatif lah ya, berinovasi biar produknya tetap menjadi nomor satu di kalangan konsumen. Terus juga kemasan produk yang kurang menarik. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena teman-teman kalau lihat produk yang Wardah ya packagingnya nggak jauh beda sama gitu, entah mungkin konsep atau temanya, tapi bagi sebagian konsumen itu kurang menarik seperti itu. Jadi bisa diperbarui aja dari segi packagingnya, biar lebih eye-catching. Pembahasan selanjutnya adalah terkait strategi produk dan layanan yang disediakan atau ditawarkan oleh produk Wardah. Yang pertama, untuk strategi produk, kualitas produk Wardah ini jelas teruji, baik dari lab maupun secara kehalalannya sangat teruji, jadi konsumen tidak perlu khawatir lagi. Terus juga harga yang bersaing, seperti yang udah kita mention di awal bahwa harga produk Wardah ini bisa dikatakan sangat terjangkau untuk produk-produk sejenis dengan khasiat yang sama. Terus juga inovasi produk Wardah ini udah lumayan baik dan Wardah ini selalu mengikuti tren. Apabila sekarang yang lagi ngetren itu skincare dengan bahan kandungan niacinamide, Wardah juga mengeluarkan niacinamide dan lain sebagainya. Terus juga sertifikasi halal aman. Oke, namun dibalik itu semua, Wardah tentunya juga memiliki kekurangan seperti kualitas produk yang tidak konsisten, kurangnya inovasi dalam packaging, dan juga kurangnya diversifikasi produk. Beralih ke strategi layanan, Wardah ini memiliki customer service yang baik, mbak-mbak pekerjanya itu sangat ramah dan menyambut konsumen dengan sangat amat positif. Terus juga distribusi yang luas, cakupannya tidak hanya di seluruh Indonesia, melainkan juga sudah mulai internasional.
Terus juga keterlibatan konsumen, wadah ini aktif sekali untuk menggait konsumennya agar mendukung atau mengkampanyekan produk wadah secara tersirat. Seperti itu. Untuk potensi pasar sendiri, Wardah ini memiliki potensi pasar yang cukup luas ya. Kami juga mencantumkan data dari Badan Pusat Statistik yaitu sebanyak 274,9 juta jiwa penduduk Indonesia rata-rata yang menggunakan produk kosmetik Wardah itu sebesar 5,5%. Jadi cukup besar untuk potensi pasar yang dimiliki Wardah. Secara demografi juga biasanya Wardah ini menargetkan konsumen dengan usia 15 sampai 35 tahun dengan pendidikan menengah ke atas seperti itu. Dan untuk cakupan geografisnya, Wardah ini sudah sangat luas, tidak hanya di seluruh Indonesia, tapi bahkan juga merambah ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan juga Singapura. Ya, beralih ke analisis kompetitor, di sini kami menggunakan 3 merek kosmetik yang terkenal secara internasional. Ada L'Oreal, Amore Pacific, dan juga Estée Lauder. Oke, mungkin kita bahas dulu ya secara deskripsinya bahwa Wardah ini produk kecantikan dan perawatan pribadi yang mengutamakan halal, sedangkan L'Oreal ini produk perawatan kulit, rambut, dan make up yang udah berskala internasional. Kalau Amore Pacific ini asalnya dari Korea Selatan, manufaktur produk kecantikan, dan Estée Lauder ini manufaktur brand mewah. Secara kelebihan, kalau Wardah ini produknya jelas berkualitas dan inovatif dan halal, harganya terjangkau dan juga jaringan distribusinya luas. Namun kekurangannya target pasarnya terbatas karena menargetkan perempuan dengan agama muslim gitu, agama Islam, terus juga kemasannya kurang menarik. Sedangkan kalau L'Oreal ini merek kosmetik global ternama, produknya tuh beragam dan sesuai dengan banyak kebutuhan, mulai dari hair care, body care, dan lain sebagainya semua ada. Kemasannya juga menarik, terus juga strategi marketingnya itu sangat kuat. Tapi kekurangannya harga relatif mahal, produknya kurang inovatif. Dan juga untuk Amore Pacific ya, jadi ini merupakan merek kosmetik terkenal asal Korea Selatan dan juga berkualitas tinggi tentunya dengan kemasan yang menarik serta mengutamakan kealamian natural ya, mengutamakan natural. Terus juga strategi marketingnya ini cukup kreatif gitu kan, dia sangat amat mengutamakan nilai alam tadi itu. Terus juga harga produknya untuk secara kekurangan ini sangat bisa dikatakan cukup mahal ya, nggak sangat tapi ya cukup mahal dan juga belum terlalu populer di Indonesia. Kalau Estée Lauder, siapa sih nggak kenal Estée Lauder? Produk internasional ternama, merek kosmetik mewah para artis gitu ya. Tentunya berkualitas tinggi dan juga kemasannya sangat elegan, mewah. Dan strategi marketingnya itu sangat eksklusif. Jadi Estée Lauder ini menyerang kalangan atas gitu, tidak ada di konten jedak-jeduk dan lain sebagainya. Nah, untuk kekurangannya harganya sangat amat mahal. Satu serum itu bisa sampai 1 juta rupiah dan juga produknya kurang terjangkau. Oke, selanjutnya beralih ke analisis keinginan konsumen. Nah, di sini kami baginya menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah usia. Nah, jadi Wardah ini udah cocok banget digunakan dari berbagai kalangan usia, dari remaja hingga dewasa, atau mungkin dewasa yang menuju tua ya. Untuk usia 15-25 tahun, Wardah menyediakan produk-produk skincare seperti sunscreen, terus juga make up seperti lip tint yang aman banget dipakai untuk anak remaja. Terus untuk usia 25-35 tahun, biasanya konsumen ini mencari make up atau kosmetik yang bisa menutupi noda-noda hitam atau ya bekas-bekas lah ya, bekas-bekas jerawat seperti itu. Dan Wardah juga menyediakan concealer serta foundation. Untuk usia 35-40 tahun, biasanya konsumen ini sudah mencari produk-produk yang anti-aging, kulitnya anti-aging. Dan Wardah juga punya skincare dengan anti-aging. Seperti itu. Kategori selanjutnya adalah berdasarkan behavior atau ya gaya hidup. Nah, kita membaginya lagi menjadi beberapa bagian. Seperti yang pertama, konsumen yang aktif. Wardah ini punya banyak produk kosmetik yang cocok untuk konsumen yang suka
bergerak aktif dan berada di outdoor atau luar ruangan. Wadah punya banyak sekali ya produk-produk seperti sunblock dan juga sunscreen dari berbagai jenis dan juga SPF. Terus untuk konsumen yang sadar akan kesehatan, Wadah juga menyediakan produk-produk yang ramah untuk kulit sensitif, kulit berjerawat, kulit kering, dan lain sebagainya. Terus juga untuk konsumen yang mengutamakan halal, jangan khawatir karena jelas klaim Wardah itu adalah cantik dari hati dan mengutamakan kehalalan. Berbagai kemitraan telah dilakukan oleh Wardah, namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 key point dari kemitraan yang telah dilakukan oleh Wardah, di mana yang pertama adalah cross collaboration atau kemitraan dengan brand lain. Pada konteks ini, Wardah berhasil berkolaborasi dengan Uniqlo, salah satu brand pakaian terkenal di dunia, yang mana nantinya setiap pembelian produk Uniqlo akan mendapatkan produk Wardah. Wardah juga memprovide yang namanya lookbook, di mana model-model dari tren terkini tercantum pada buku tersebut. Dan yang kedua adalah kolaborasi yang bersifat sebagai media pendukung, di mana pada konteks ini Wardah berhasil berkolaborasi dengan Garuda Indonesia bersama CAF, di mana Wardah berhasil menyediakan umroh atau Hajj package, di mana nantinya package ini berfungsi untuk menemani jamaah ketika beribadah di Tanah Suci. Adapun bentuk kolaborasinya adalah produk Hajj atau umroh package ini dapat dibeli di berbagai saluran pemasaran atau penjualan Garuda Indonesia. Dan yang ketiga adalah international collaboration, di mana Wardah secara konsisten berkolaborasi dengan brand internasional. Salah satunya pada konteks ini adalah Wardah berhasil berkolaborasi dengan Kelambai, yang mana Kelambai ini hadir di acara London Fashion Week 2022. Wardah juga mempunyai communication strategy, di mana walaupun kampanye yang dilakukan oleh Wardah bermacam ragam, namun communication strateginya tetaplah sama, di mana Wardah berpegang teguh pada tagline utamanya, di mana terjadi perubahan pada tagline utama dari Wardah sendiri. Pada tahun 2019 terakhir itu Wardah memiliki tagline bernama Inspiring Beauty, yang mana mengindikasikan bahwa kecantikan tidak hanya sekedar cantik, namun juga harus menginspirasi bagi banyak orang. Nah, setelah 2019 terjadi pergeseran tagline, di mana sekarang itu tagline dari Wardah sendiri adalah Feel the Perfection. Jadi dengan memakai produk Wardah ini, diekspektasikan bagi pemakainya itu merasakan kesempurnaan, yang mana kesempurnaannya ini hanya didapatkan dari validasi diri sendiri. Nah, jadi dengan pemakaian produk-produk Wardah, dia bisa merasakan kesempurnaan dari kecantikannya. Dari cara berkomunikasi inilah Wardah berhasil membuat kampanye-kampanye yang berlandaskan dari tagline ini. Pada aspek personal selling, Wardah juga memiliki ciri khas, di mana Wardah memiliki yang namanya beauty advisor, atau mungkin yang biasa kita panggil SPG atau sales promotion girl, di mana perbedaannya adalah di Wardah ini sendiri, yang pertama syaratnya adalah harus muslimah dan memiliki eager to learn yang tinggi, di mana diekspektasikan dari beauty advisor ini yang nantinya dapat menjadi ujung tombak bagi penjualan dan pemasaran si Wardah. Adapun sales program inisiatif yang digadang-gadang oleh Wardah, yaitu program afiliasinya, di mana program afiliasinya ini terintegrasi dengan Paragon Business Partner, di mana Paragon Business Partner ini menawarkan skema yang cukup menarik, yaitu skema komisi hingga 10% dan diskon pada barang yang ingin dijual, di mana tentunya program afiliasi ini sangat baik bagi peningkatan penjualan dan penyebar luasan pemasaran. Untuk mendukung pengalaman belanja dari konsumen-konsumennya, tidak lupa Wardah memiliki sales support, di mana sudah memakai chatbot yang nantinya dapat mengarahkan langsung ke
customer service asli. Lalu yang kedua, Wardah juga memiliki WhatsApp call center yang dapat diakses melalui gambar terlampir. Berbagai sales promotion mungkin telah dilakukan oleh Wardah, namun fokus pembahasan kita pada malam ini yaitu adalah secara konsisten Wardah memiliki program bundling dan voucher, di mana voucher ini dibagikan pada event-event offline atau bisa diakses pada websitenya sendiri. Lalu pada konteks bundling, di mana bundling merupakan penggabungan satu atau dua lebih produk yang nantinya dapat meningkatkan preferensi konsumen, di mana pada program bundling ini banyak produk Wardah yang dijadikan satu, dari berbagai produk dijadikan satu agar lebih memudahkan penjualan dan meningkatkan revenue. Sosial media dari Wardah sendiri memiliki banyak sosial media yang mempunyai fungsi yang cukup berbeda-beda, di mana pada konteks Instagram berfungsi sebagai media pembangun citra brand, mempublikasikan informasi dan kampanye yang faktual, serta titik awal peluncuran produk. Lalu pada konteks TikTok, di mana TikTok ini berfungsi sebagai sarana social proof, interaksi dan keterlibatan yang lebih dengan konsumen, serta tutorial penggunaan produk secara simpel. Dan yang ketiga adalah YouTube, di mana YouTube ini berperan sebagai wadah untuk publikasi event yang berkolaborasi dengan Wardah, peluncuran iklan produk yang lebih luas, dan media partner kampanye, serta tutorial penggunaan makeup. Wardah juga telah menerapkan teknologinya pada pengalaman pelanggan, yaitu mengimplementasikan augmented reality dan artificial intelligence ke dalam tahap customer mencoba produk Wardah, di mana di sini kita memiliki virtual try-on untuk lip produk, ada advanced skin lab untuk mengetahui jenis skincare yang cocok untuk kulit kita apa, dan shade match yang mana menyesuaikan warna kulit dengan shade yang ada dari produksi Wardah ini sendiri. Tentunya implementasi dari teknologi ini sangat berguna untuk meningkatkan awareness dan retensi dari pelanggan itu sendiri. Adapun untuk sales projection dari Wardah didapati dari berbagai e-commerce, 3 e-commerce besar yaitu Tokopedia, Shopee, dan Blibli, di mana penjualan dari produk-produk di toko mereka ini dihimpun menjadi satu, lalu diproyeksikan menggunakan angka proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 itu sebesar 5,17%, dan grafik 2 yang warna biru itu menandakan asumsi ditambah lagi dengan pertumbuhan bulanan dari company-nya sendiri sebesar 10%. Tibalah di bagian terakhir dari presentasi kali ini, yaitu bab 3 yang merupakan kesimpulan dari seluruh analisis yang sudah kami jelaskan. Temuan-temuan utama tentang Wardah. Yang pertama, yaitu Wardah merupakan merek kosmetik halal terdepan di Indonesia dengan pangsa pasar yang besar. Produknya dikenal berkualitas dengan harga terjangkau. Yang kedua, potensi pasar kosmetik di Indonesia sangat besar karena jumlah penduduknya yang banyak dan sebagian besar beragama Islam. Yang ketiga, target pasar Wardah adalah perempuan muslimah berusia 15-35 tahun dengan tingkat pendidikan menengah ke atas. Dan yang terakhir, saluran distribusi Wardah sangat luas sehingga produknya dapat dengan mudah ditemukan di berbagai daerah. Tantangan Wardah ke depannya terdapat setidaknya 3. Yang pertama, maraknya produk kosmetik palsu beredar yang merugikan reputasi Wardah. Yang kedua, persaingan semakin ketat dengan banyaknya merek kosmetik yang terus melakukan inovasi. Dan yang ketiga, desain kemasan produk Wardah dinilai kurang menarik dan kurang variatif. Untuk peluang yang dimiliki Wardah ke depannya yaitu pertumbuhan pasar kosmetik yang pesat di Indonesia, di mana menurut laporan Euromonitor International diproyeksikan akan tumbuh menjadi $3,6 miliar pada tahun 2027, sehingga Wardah tentu mempunyai masa depan yang bagus. Berikut beberapa rekomendasi dan saran untuk strategi pemasaran Wardah yang sudah kami kumpulkan. Yang pertama, lakukan edukasi masyarakat tentang cara mengenali produk asli Wardah. Yang kedua, menerapkan desain kemasan produk yang lebih modern dan menarik. Yang ketiga adalah pengembangan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang keempat, pemanfaatan influencer dan key opinion leaders untuk meningkatkan brand awareness. Dan yang terakhir, memperbanyak konten edukasi dan tutorial tentang produk di media sosial. Berikut adalah saran untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, analisis lebih mendalam tentang efektivitas strategi pemasaran digital Wardah dapat dilakukan. Yang kedua, lebih
jauh riset mengenai tentang kepuasan dan loyalitas konsumen terhadap produk Wardah. Dan yang ketiga, lakukan studi tentang dampak positif dan negatif influencer terhadap citra merek Wardah. Dan berikut adalah referensi yang kami pakai selama membuat analisis ini. Di sini juga kami telah lampirkan logbook atau daftar nama serta NRP di mana pekerjaan apa saja yang sudah kami lakukan dan bagaimana pembagian tugasnya. Sekian presentasi dari kelompok 11. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.